Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk pada materi assembly, di mana assembly merupakan proses perakitan dari beberapa komponen menjadi satu kesatuan. Oke, langsung saja kita klik new, kemudian kita pilih metrik. Di sini pada dokumen assembly terdapat beberapa standar yang bisa kita gunakan. Ada standar DIN, standar ANSI, standar ISO, terus standar ISO dan standar JIS. Ini yang kita gunakan adalah standar MMIAM. Jadi nanti JIS, DIN dan semuanya itu tersedia di sana. Bahasanya general gitu kalau kita pakai standar MMIAM. Oke, kita sudah masuk ke dalam dokumen assembly. Nah, konsep dasar assembly kita membuat membuat sebuah dokumen part terlebih dahulu dari beberapa part, kemudian di assembly. Nah, kemudian dari assembly itu bisa kita jadikan sub assembly. Kemudian dari sub assembly jadilah satu kesatuan assembly. Nah, dan yang terakhir adalah explode assembly ya, atau breakdown assembly. Nah, ini berfungsi untuk memberikan petunjuk proses assembly. Misalkan urutan dari proses assembly-nya seperti apa, kita bisa menggunakan standar MMVN untuk membuatnya. Terus flash komponen. Nah, flash komponen kita gunakan untuk menginsert ya, atau memasukkan part-part ya, ke dalam dokumen assembly. Oke, kita klik flash aja, misalkan seperti itu. Nah, kita klik toolbar flash. Nah, sebagai contoh, kita pengen membuat assembly seperti ini. Ini bisa kita filter di sini file of tab-nya biar kita nggak misalkan rancu, misalkan di sini ada banyak file ya, ada assembly-nya, ada drawing-nya, ada IPN-nya. Nah, kita pengen menampilkan IPT-nya saja. Nah, di sini kita pilih, kita filter menjadi Autodesk Inventor Part. Nah, kemudian misal kita blok semua part yang mau kita insert. Kemudian kita open. Nah, di sini kita klik dulu home atau F6 untuk pandangan isometriknya, kemudian kita flash, kita taruh, kita flashing. Ini kita escape ya kalau sudah sekali kita taruh. Nah, kita hanya membutuhkan satu komponen-komponen saja, sehingga kita tidak perlu memflashingnya dua kali, kecuali untuk beberapa part yang memang jumlahnya dua. Oke, di sini kita lihat dulu kuantitinya. Misal base plate, bearing, wheel itu satu buah. Kemudian kita lihat mana aja yang lebih dari satu kuantitinya. Bearing, post, sama baut. Di sini kita lihat post mana. Post ini kita klik saja komponennya atau partnya, kita tekan Ctrl C, kita kontrol V atau paste. Post, kemudian bearing, kita lihat bearing yang mana. Bearing ini kita kontrol C, kontrol V. Nah, terus baut ini kita kontrol C,
kita Ctrl V. Oke. Nah, sekarang adalah proses grounded. Grounded komponen ketika pertama kali kita memasukkan part ke dalam lembar kerja assembly, maka secara langsung part yang pertama kali kita masukkan akan terkunci atau tergrounded, sehingga part tersebut tidak akan bisa digerakkan sebelum kita unchecklist. Nah, ini versi yang dulu ya, inventornya. Sekarang semua dalam keadaan tidak terkunci. Fungsi suatu part terkunci atau tergrounded adalah sebagai part inti yang nantinya part tersebut sebagai acuan part lain untuk diassembly, diibaratkan seperti housing atau rumah untuk part atau komponen yang lain. Untuk ibarat gini, kalau kita misalkan mengassembly suatu sistem, maka harus ada satu base part yang dibuatkan jig, ya kan, dibuatkan jig untuk proses assembly atau proses perakitan, sehingga komponen-komponen yang diassembly itu tidak akan lari gitu kemana-mana. Nah, mana yang harus kita grounded? Biasanya base plate atau part yang paling besar yang menjadi acuan sebagai part yang terkunci atau tergrounded. Nah, ini misal base plate. Nah, atau berpikir ya bisa seperti ini. Jadi part-part itu diassembly ke part yang mana sih acuannya. Nah, seperti itu yang akan kita kunci. Nah, misal dari gambar, oh ini diassembly ke sini semua nih, yang ini berdiri ke base plate, berarti base plate-nya yang kita grounded. Tapi ada beberapa cara untuk mengunci. Yang pertama itu tadi grounded sehingga tidak bisa bergerak kemana-mana, atau dengan plane. Nah, paling bagus sih dengan plane. Paling bagus dengan menggunakan plane. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita buka dulu aja base plate-nya. Nanti terdapat plane-plane bawaan, dan di assembly juga terdapat plane-plane bawaan. Selanjutnya kita klik toolbar constraint. Nah, toolbar constraint ini untuk apa? Berfungsi untuk menggabungkan suatu part atau sub assembly yang telah kita buat sehingga antara satu part dengan part yang lain mempunyai hubungan parametris dan tertata antara satu part dengan part yang lain. Yang mana dengan hubungan parametrik ini di assembly yang telah kita buat mempunyai fungsi mekanisme masing-masing sesuai yang diinginkan. Terdapat beberapa macam jenis constraint yang tersedia di Autodesk Inventor. Nah, ada banyak. Misalkan kita klik constraint. Nah, ini tipe-tipenya misalkan match, angle. Oke. Yang pertama adalah match constraint. Nah, match ini berfungsi sebagai dua macam. Ada match yang berfungsi untuk mensenterkan dua buah komponen yang mempunyai bagian silindris dan kemudian menyatukan atau menempelkan antara dua buah permukaan. Menggabungkan dua blok, terus bisa menggabungkan permukaan atau plane atau axis atau garis atau edge ya, edge antara edge satu komponen dengan edge komponen yang lainnya, dan kita dapat memberikan atau mengatur jarak distance antara keduanya. Oke, pertama menempelkan ya, kita pengen tahu cara menempelkannya. Sebagai contoh, kita ambil di base plate-nya dia punya X plane, XY plane, kita constraint ya. Constraint XZ plane dengan XZ plane-nya assembly. Nah, sorry. Ando XZ plane-nya ini. Nah, di sini ada menempelkan, ada meratakan, ada flush, ada match. Misalkan tadi kita XZ plane,
dengan exit lane. Nah, ini kan dia jadinya terbalik. Karena kita pilih match. Jika kita rubah pilih flash, dia akan posisinya benar. Saya ulang. Kita klik exit lane dan exit lane. Nah, terbalik, kita pilih yang flash. Kita oke. Untuk mengunci suatu komponen agar tidak bisa bergerak, kita harus membuat match dari ketiga plane komponen yang dipunya oleh komponen terhadap tiga komponen yang lainnya. Atau secara simpel kita mengunci komponen agar tidak bisa bergerak secara translasi ke sumbu X, Y, Z atau rotasi ke sumbu X, Y, Z. Nah, itu. Sehingga ketiga sumbu ini harus kita matikan. Tadi XZ plane. Nah, berarti part itu nggak bisa XZ ya. XZ part itu nggak bisa bergerak ke Y. Nah, dia hanya bisa bergerak ke kanan, atas. Nah, tetapi bergerak ke X dia nggak mau. Nah, itu ya maksudnya ya. Untuk tidak dapat bergerak sama sekali berarti YZ plane-nya kita assembly dengan YZ-nya part dengan YZ-nya si assembly kita flash play. Nah, tadinya hanya nggak bisa bergerak ke atas ke bawah, sekarang nggak bisa bergerak ke X. Nah, bisa bergerak ke atas ke bawah. Nah, kita konsen lagi. Kan tadi nggak bisa, masih bisa bergerak ke atas ke bawah. Berarti yang kita kunci adalah Z-nya, XY-nya yang kita matikan. Plus, oke. Sehingga tidak bisa bergerak lagi. Lanjut. Oke, kita assembly. Kita cek ya, kalau misalkan kita mau cek diameter, kita bisa klik tools, distance, kita klik misalkan ini diameter 8, kemudian ini kita cek diameter 16. Oh, ini 16, sorry. Nah, berarti kita constraint, kita klik match. Nah, sekarang kita pengen mensenterkan antara dua buah permukaan silindris, yaitu poros dengan lubang. Nah, ini kita pilihnya match ya. Kalau pengen mensenterkan, kita klik permukaan ini dengan permukaan ini. Nah, dia kalau terbalik nggak bisa pakai ini ya, tetap harus pakainya match. Harus pakainya match. Kita klik lingkaran dengan lingkaran seperti ini. Nah, jika dia terbalik, kita cukup merotate-nya, free rotate, pilih komponennya, terus kita rotate seperti ini aja, miring dikit aja, kita skip, terus kita tarik, nah dia akan posisinya berubah. Nah, sama kita constraint, kita klik silinder lagi, bebas ya mau di permukaan sini, mau di permukaan yang sini, bebas. Selagi dia masih silindris dia akan terselect, terpilih. Kita pilih lagi lubangnya, apply. Nah, oke, selanjutnya dia akan rata nih antara permukaan atas dengan permukaan atas ini. Kita constraint, kita pilihnya flash, kita klik flash, kita pilih permukaan ini dan permukaan ini, kita apply. Oke, jadi dia rata. Oke, kemudian kita klik constraint, kita pilih untuk menempelin, kita pilih apa? Kita pilih match.
kita match, kemudian kita rotate dulu ya, kita pilih permukaan bawah sini. Nah ini kan tembus ya, skip, kita pilih dengan, karena dia nempel ya atau rata, kita pilihnya flush. Nah kita klik dengan permukaan sini, dia rata dengan permukaan sini, kita escape, kita home lagi. Jadi lanjut, di sini ada komponen bearing body. Nah, bearing body nomor 2, bearing body. Nah ini, oke, kita assembly, kita constraint, kita pilih mana, kita pilih lubangnya dengan lubang ini, kita pilihnya match ya, nah, karena mensenterkan. Oke. Nah kalau misalkan ada dua buah lubang simetris yang disenterkan terhadap dua buah poros, maka dua-duanya harus disenterkan. Jadi posisinya seperti ini kalau misalkan gak dua-duanya. Kita klik constraint lagi, kita klik match, kita pilih silindernya dengan silinder ini. Oke. Nomor 4 atau nomor 3 dulu boleh. Nomor 3 adalah roda giginya. Kalau nggak nomor 4 dulu bearing, kita klik constraint, karena dia bentuknya silindris, kita pakainya match, kita senterkan ini dengan ini, apply, terus kita senterkan lagi ini dengan ini, apply. Ini kita posisikan dulu ya, kemudian kita klik constraint, kita tempelin permukaan sini dengan permukaan sini, apply, kemudian kita pilih flush buat ngeratain ini sama ini. Nah, apply, ratain lagi ini sama permukaan ini. Oke, kita lihat seperti ini. Oke, lanjut, misalkan kita pengen porosnya dulu. Nah, kita lihat porosnya itu dia menonjol ke sini ya. Menonjol ini dikasih ukuran. Oke, kita buat seperti ini aja, misalkan. Kita klik. Ini kita posisikan dulu misalkan ya. Ini kan dia masih bisa bergerak, nah, atas ke bawah. Nah, misalkan kita pengen constraint, kita klik match, kita pilih permukaan bawah sini dengan permukaan atas ini. Nah, kita kasih jarak bisa misalkan 40 atau 60, 70. Oke, jadi kita kasih jarak distance. Nah, kemana larinya match tadi yang kita buat itu? Larinya ke history masing-masing part nih. Jadi kalau kita mau ngedit, mau delete match atau flashnya, kita tinggal klik kanan aja delete, atau mau edit ya, klik edit gitu. Oke, kita lanjut, kita klik constraint, kita pilih match ya, kita klik porosnya dengan poros. Oke, apply. Nah, karena dia muncul ya, ini kita ratain nih, kita flash permukaan ini dengan permukaan ini. Karena dia muncul, kita ketik misalkan 20, dia munculnya kok ke dalam, ini kita kasih aja min 20 atau min 15 ya, min 15. Kita lihat dari pandangan atas. Oke, kita home lagi, pandangan depan seperti ini. Lanjut, sekarang kita pasang roda giginya, kita match,
kita senterkan lubang ini dengan poros. Oke, kita apply, kita oke, kita geser dulu ya. Biar enak, kita pasang terlebih dahulu misalkan spin-nya. Kita klik constraint, kemudian kita klik permukaan sini dengan permukaan sini. Oke, apply, ratain atau kita senterkan ini dengan ini. Oke, senterkan lagi yang setengah lingkaran itu dengan setengah lingkaran ini. Ya pas, seperti itu. Baru kita lihat, nah, posisinya terbalik nih ke dalam. Oke, nggak apa-apa. Kita tinggal klik komponennya, kita pilih free rotate. Kalau rotate ini untuk rotate assembly ya. Kalau rotate ini untuk rotate komponen. Nah, kita rotate seperti ini aja. Kebalikan. Kalau sudah kita escape, kita tarik. Nah, dia akan berubah posisi. Oke. Tinggal kita constraint aja ya. Misalkan permukaan rata sini dengan permukaan rata sini. Nah, oke. Jadi dia sudah terposisi. Atau ini nggak apa-apa, kita putarin dulu. Kalau kita nih nggak mau berputar gitu ya, kita bisa menggunakan constraint angle ya. Angle kita klik aja, di sini ada 3 macam. Ada directed angle, digunakan untuk memberikan besar sudut menggunakan aturan tangan kanan, jadi 90 derajat gitu. Kalau directed angle ini pilihan digunakan agar orientasi komponen tidak membalik ketika Anda mendrive angle constraint. Jadi 360 derajat dia menggunakan, jadi nggak ada min. Kalau explicit reference vector, dan ini kita gunakan untuk mendefinisikan sumbu arah rotasi kemungkinan untuk mendefinisikan definisi vektor sumbu Z dengan menambahkan pilihan klik ketiganya. Oke, nanti ada contohnya lagi. Kita misalkan gunakan yang ini ya, directed angle. Kita pilih tadi permukaan sini misalkan ya, atau sini, atas sini dengan atas sini. Nah, dia 0 derajat, misalkan 90, ada ke sana. Kita gunakan tadi 0 derajat aja. Oke, jadi nggak bisa bergerak ya, nggak bisa rotasi. Apa? Kemudian kita constraint, kita klik permukaan ini dengan permukaan ini. Oke. Selanjutnya kita assembly boltnya. Kita lihat dari pandangan belakang, kita constraint, kita pilih bolt ini, kita senterkan, kita pilih match, tekan dengan lubang ini. Oke. Kalau dia terbalik, tinggal kita free rotate. Nah, kita balik, kita posisikan. Tinggal kita constraint, kita pilih match, kita match permukaan ini dengan permukaan ini. Oke. Apply, kita centerin lagi dengan ini, kita oke. Atau kalau kita nggak mau rotate nggak apa-apa, bisa langsung kita menggunakan match, kita pilih aja permukaan ini, kita pilihnya match ya, jangan flush. Kalau flush nanti rata. Kita pilihnya match ini, nah dia langsung memposisikan. Tinggal klik constraint, pilih bolt ini, nah dengan ini. Kalau bolt ini kan dia nggak ada permukaan rata ya, jadi kalau match bisa permukaan rata dengan permukaan rata. Nah, sebagai contoh misalkan constraint permukaan rata ini dengan permukaan ini, jangan aja nggak mau jatuhnya ke sini kan. Oke.
Nah, maka dari itu kita bisa menggunakan tangent. Kita gunakan yang ini outside. Kita pilih permukaan rata sini dengan silinder ini. Nah, jadi dia bersinggungan nih. Nah, bersinggungan antara permukaan rata sini dengan permukaan silinder gitu. Nah, sama kita constraint, kita pilih match, kita pilih silinder ini dengan lubang ini. Oke. Kemudian kita klik constraint, kita pilih tangan permukaan rata sini dengan permukaan rata atau permukaan silinder ini. Oh, ini karena posisi terbalik dia ada di dalam gitu ya. Kita escape dulu, ini kita rotate ya. Kita free rotate. Sorry. Ini kita free rotate. Nah, seperti ini. Nah, kita posisikan dulu biar dia benar ya. Lalu kita klik constraint, kita pilih tangent. Kita pilih tangent permukaan silinder dengan permukaan rata dari boltnya. Kita lihat. Nah, oke. Nah, jadi seperti ini. Nah, itu cara mengassembly. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.